Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Sinta Busora dari kelas 5C Manajemen Pendidikan akan menjelaskan hasil observasi mengenai analisis SWOT di SDN nomor 23 Dumini. Baik, pertama saya akan menjelaskan konsep dasar analisis SWOT. Nah, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitikberatkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. Nah, pengertian analisis SWOT, SWOT sendiri merupakan akronim dari strategi atau kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunity, peluang, threats, ancaman. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi. Tujuan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan atau organisasi atau juga lembaga tersebut dalam kondisi yang ada pada saat ini. Nah, hal ini disebut analisis situasi. Berikut ini definisi lebih rinci tentang elemen SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, faktor internal atau dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Nah, faktor internal atau dalam yang mungkin memiliki efek negatif atau menjadi penghalang untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, faktor eksternal atau luar yang cenderung memiliki efek positif pada pencapaian atau tujuan sekolah atau tujuan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya ada threat atau ancaman, faktor eksternal atau kondisi yang cenderung memiliki efek negatif pada pencapaian tujuan suatu lembaga pendidikan atau membuat tujuan absurd atau malah sulit dicapai. Kemudian ada manfaat analisis SWOT. Nah, setelah mengetahui arti SWOT tadi kemudian kita bahas manfaatnya. Nah, secara umum kegunaan analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, manfaat analisis SWOT lainnya adalah yaitu mengoptimalkan keunggulan, kemudian mengatasi kelemahan, mengidentifikasi peluang, serta mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerugian atau kendala yang disebabkan oleh ancaman. Nah, jika analisis SWOT ini digunakan pada pendidikan, maka dimungkinkan bagi sebuah sekolah untuk mendapatkan sebuah gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah itu sendiri, baik dalam hubungannya dengan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dan lapangan industri yang akan dimasuki oleh para siswanya, bahkan sampai situasi internal sekolah itu sendiri. Nah, untuk pemahaman mengenai faktor-faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang yang digabungkan dengan suatu pengujian mengenai kekuatan dan kelemahan akan membantu dalam mengembangkan sebuah visi tentang masa depan. Berikut ada beberapa contoh lingkungan internal dalam pendidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan dan staf administrasi, 2 ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sarana prasarana. Kemudian para siswa, anggaran operasional, program riset dan pengembangan iptek, kemudian organisasi atau dewan lainnya dalam sekolah. Yang terakhir, kurikulum yang digunakan. Selanjutnya beberapa contoh lingkungan eksternal dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, tempat kerja yang prospektif bagi lulusan. Kedua, orang tua dan keluarga siswa. Ketiga, lembaga pendidikan pesaing lainnya. Keempat, sekolah atau lembaga pendidikan tinggi sebagai persiapan lanjutan. Kelima, demografi, sosial, dan ekonomi penduduk. Kemudian 6, badan-badan penyandang dana.